Indonesia, harum namanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini intermezzo berbeda. Oh, berbeda sekali tentunya ya. Dari busana kita aja udah kelihatan berbeda. Betul, Nana. Ya. Kita ada di mana, Nina? Kita ada di Museum Tekstil Jakarta tentunya, Reza. Betul sekali, ada di Jalan KS Tubun, Jakarta Ya. Pusat. Museum Tekstil, di belakang kita sudah ada ondel-ondel di situ. Wah, Kita di depan sini menemani pemirsa di rumah 1 jam ke depan. betul Ya? sekali. Hari ini kita akan berbicara mengenai Kartini modern atau Kartini masa kini. Tapi sebelum itu tentunya. saya mau ucapkan dulu untuk pemirsa di rumah selamat Hari Kartini untuk Nana dan juga Ayu. Terima kasih ya Reza ya. Kita harus jadi Kartini-Kartini yang modern, Betul. kemudian juga pemikirannya jadi lebih luas tentunya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini pasti kita akan membicarakan perempuan-perempuan tangguh di zaman ini. Ada siapa saja, Nak? Ada banyak banget. Tapi nanti ya. Nanti kita akan kasih tahu ya. Ini dia pemirsa intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Ya, pemirsa sebelum kita membicarakan perempuan-perempuan tangguh, kita akan memberikan informasi terkait dengan penembakan, Nak. Betul, di Ini ada- Sumatera Selatan Betul, ya. di Lubuk Linggau ada prarekonstruksi di sana Ya. yang kabarnya dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Terduga oknum polisi penembak mobil satu keluarga di Lubuk Linggau Kamis yang melakukan prarekonstruksi penembakan di tempat kejadian perkara. Prarekonstruksi berlangsung di depan sebuah bank di samping Priuk Kota Lubuk Linggau. Polisi meminta pelaku untuk menunjukkan lokasi penembakan yang dilakukan. Umumnya baik, udah dilakukan operasi, proyek itu udah dikeluarkan, selesai, tinggal stabilisasi aja. Udah. Yang lain kan sudah dikirim Palembang, tanya di Palembang aja. Berarti tinggal satu di sini, Dok? Saya sini tinggal satu, tinggal pemulihan aja. Sementara itu, Mabes Polri meminta maaf atas penembakan oleh oknum polisi yang terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kepolisian pun berjanji untuk melakukan investigasi terkait kasus ini. Prinsipnya kami menyayangkan peristiwa yang terjadi, kemudian kami juga menyesali dan kami juga sebagai anggota Polri dan Polri secara institusi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak diinginkan ini. Katakan tadi, setiap anggota kepolisian di seluruh dunia termasuk Polri itu punya kewenangan diskresi. PK Polda Sumatera Selatan maupun Kapolres Lubuk Linggau telah melakukan upaya pendekatan kepada keluarga korban. Selain itu, kepolisian juga memastikan akan menanggung semua biaya pengobatan para korban. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa kita masih bicara mengenai kriminal, Reza. Memang ada-ada aja gitu ya tingkah laku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ya, mereka berbuat kriminal terhadap masyarakat dan bahkan kadang-kadang permasalahannya adalah hal sepele. Dan kita punya informasinya seputar itu ya. Betul sekali. Kita punya rangkuman untuk Anda pemirsa. Ini dia. Seorang bocah SD berusia 12 tahun di Jember menjadi tersangka kasus kecelakaan setelah motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan mobil. Anehnya, akibat kecelakaan ini bocah SD yang mengalami patah tulang justru dijadikan tersangka oleh kepolisian. Kamis kemarin sang bocah menjalani sidang pertama setelah negosiasi antara keluarga dan pemilik kendaraan tidak menemui hasil. Niat Evi memiliki momongan justru menjadikan dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian. Evi Kumalasari, warga Jalan Barawajaya, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk polisi setelah dilaporkan tetangganya sendiri atas dugaan pencurian seorang bayi. Di depan polisi, tersangka pun mengakui perbuatannya.
Didorong keinginan untuk memiliki anak perempuan membuat tersangka gelap mata menculik anak iparnya sendiri. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. JPU menilai Ahok terbukti bersalah melanggar pasal 156 KUHP. Jaksa menegaskan, sebagai terdakwa, Ahok tidak terbukti melanggar pasal 156A mengenai penistaan agama. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan Nana, tadi kita sempat ngobrol terkait dengan Kartini. Betul. Ini ada yang menurut saya menjadi seorang Kartini masa kini, ada artis Mbak Julia Perez. Betul. Tapi sayang sekali kondisinya Mbak Julia Perez kini makin memburuk dan kabarnya semalam sudah dibawa ke ruang ICU karena dianggap kondisinya sudah semakin memburuk. Kita berdoa bersama mudah-mudahan Mbak Julia Perez cepat diangkat penyakitnya. Dan terus kuat pastinya Betul ya. sekali. Dan untuk informasi terbaru terkait dengan Mbak Julia Perez, kita sudah ada di sana rekan kami Gatot Trilaksono di RSCM Jakarta Pusat. Gatot, bagaimana kondisi terakhir Julia Perez? Silahkan. Tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di gedung A RSCM Jakarta Pusat. Julia Perez sendiri masih berada dalam penanganan dan pengawasan dokter terkait. Dan memang Julia Perez sendiri harus berjuang menghadapi penyakitnya yaitu kanker serviks yang sudah memasuki stadium 4. Sebelumnya juga sempat terlihat beberapa rekan dari Julia Perez terlihat beberapa hari yang lalu juga menjenguk Julia Perez untuk mensupport Julia Perez sendiri terkait dengan proses kesembuhannya. Tapi memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru baik dari pihak rumah sakit dan juga keluarga mengenai kondisi terbaru dari Julia Perez. Dan itu juga menambah beredarnya kabar-kabar buruk mengenai aktris dan juga penyanyi Julia Perez. Tetapi memang sampai dengan detik ini Julia Perez sendiri masih berada di dalam dan masih dalam penanganan tim dokter. Sebelumnya juga rekan-rekan artis sempat menggelar charity ataupun donasi untuk Julia Perez yang diselenggarakan khusus untuk kesembuhan dan membantu kesembuhan dari Julia Perez pada 16 April lalu, di mana hasil donasi tersebut yang berkisar yang mencapai hampir 1 miliar ditujukan untuk kesembuhan Jupe. Dan tadi sekitar pukul 9:15, dua artis tanah air yaitu Tike Priatnakusuma dan juga Tia Aryastia terlihat mengunjungi Julia Perez di dalam, dan dalam kesempatan tersebut Tike dan juga Tia Aryastia hanya berada di dalam ruangan Julia Perez sekitar 5 menit, dan dalam keterangannya Tike menyampaikan bahwa Jupe sedang dalam istirahat begitu, tetapi mereka mencoba untuk bertegur sapa dengan Jupe dan hasilnya memang Jupe sendiri memberikan respon, dan berikut keterangan dari Tika. Dia tahu kita hadir gitu. Masih pakai selang gitu nggak sih Kak Tika? Ya lagi istirahat sih masih, kondisi masih gitu. Ya, tapi masih kondisinya baik sih ya. Pokoknya Kak Jupe masih ngerespon kita dengan baik juga gitu. Pokoknya minta doanya aja lah dari teman-teman semua. Gitu. Semoga diberikan kesehatan buat Kak Jupe-nya, diberikan kekuatan. Iya, keluarganya sih terutama ya. Iya. Keluarganya diberi kesehatan juga, karena biasanya tuh suka yang sakit keluarganya juga nungguin gitu kan. Iya, Nana dan juga Reza, selain respon yang diberikan Julia Perez ketika Tike Priatnakusuma dan juga Tia Aryastia tiba di gedung RSCM tadi, Tia Aryastia dan juga Tike Priatnakusuma juga meminta doa kepada seluruh masyarakat dan juga rekan-rekan artis untuk kesembuhan Jupe, di mana mereka menginginkan Jupe bisa kembali sehat dan juga beraktivitas kembali seperti sedia kala dan berakting kembali. Demikian, Nana dan juga Tahan Gatot. Baik, terima kasih Gatot melaporkan langsung dari RSCM Jakarta Pusat. Dan kami di sini selaku tim dari Intermezzo dan juga iNews TV mengucapkan mudah-mudahan Mbak Julia Perez diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, dan keluarga Betul. juga
diberikan kekuatan pastinya kekuatan. ya untuk menghadapi atau mungkin melawan rasa Betul. sakit yang ada di dalam tubuh Mbak Jupe. Betul. Oke, selanjutnya kita masih bicara mengenai Kartini Indonesia yang satu Betul. ini luar biasa sekali pemirsa, bernama Tri Mumpuni. Iya betul, ini adalah sesuai dengan tema kita Kartini masa kini ya. Pasti, betul sekali ya. Tri Mumpuni, seorang Tri Mumpuni ini pemirsa membawa cahaya ke 60 desa tentunya di Indonesia. Bahkan listrik yang dihasilkan oleh Tri Mumpuni ini dijual ke PLN. Oke, nah ini Keren baru banget kan tuh? seperti bukunya habis gelap terbit terang, ini membuat terang sejumlah desa. Nah itu dia, kita lihat sama-sama informasinya. Habis gelap, terbitlah terang. Tri Mumpuni membawa cahaya bagi 60 daerah terpencil di Indonesia. Bukan lewat tower listrik, tapi dari air. Dengan sistem mikrohidro, Tri Mumpuni mengubah air menjadi energi listrik dengan bantuan dinamo. Konsep yang sederhana namun jadi percontohan se-Asia Pasifik. Tidak hanya menerangi desa, listrik ini bahkan dijual ke PLN untuk didistribusikan ke rumah warga. Itu mengesankan karena saya tidak pernah berpikir akan ketemu Presiden Clinton, ketemu Presiden Obama, ketemu Perdana Menteri Irlandia, terus ketemu tokoh-tokoh dunia yang kepikiran saja enggak gitu. Saya pikir ya inilah mungkin kalau kita berbuat baik saja dalam hidup kita, insya Allah hal-hal yang baik itu juga didekatkan sama Tuhan ke kita gitu. Saya mikirnya hanya begitu. Jadi saya pikir ya penghargaan itu merupakan sebuah pengakuan lah bahwa insya Allah yang kita kerjakan itu benar, itu saja, dan memberikan manfaat. Semoga ini bukan bermaksud riya, tapi harapan saya membuat anak-anak muda Indonesia terinspirasi untuk melakukan hal yang sama tanpa pamrih. Pasti nanti imbalan itu datang di belakang hari yang kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Yang penting ikhlas, jalani dengan baik, berbuat baik dan memberikan manfaat buat sesama. Saya pikir ini penting ya. Asyadun Award dari Inggris, penghargaan dalam negeri. Semua mengakui kiprah Tri Mumpuni. Terima kasih Tri, berkatmu dunia jadi lebih cerah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, MNC Media memberitakan. Tri Mumpuni, Kartini masa kini. Ya betul sekali. Habis sudah iklan ini kita akan hadirkan Kartini masa kini untuk Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Betul, dan kabarnya ini menjadi salah satu contoh Ya. buat Kartini muda lainnya. Betul Kira-kira sekali. siapa? Nantikan usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Gus Dur selalu berpesan, be yourself and do the best. Jadi asal kita itu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu sudah bagus gitu. Jangan menunggu orang lain menginisiasi, kita harus menginisiasi sekecil apapun. Hari ini kita mulai. Lalu jadi diri kita, supaya kita tidak melakukan sesuatu secara karitatif. Itu kita tidak akan pernah bisa menjadi diri kita sendiri, karena kita selalu mencoba mengidentifikasi sebagai si A, mengidentifikasi sebagai si B, bahwa kita mengikuti keteladanan si A bagus, tetapi mengidentifikasi diri sebagai si A itu menurut saya nggak usah dilakukan, karena memang kita ya kita. Saksikan Intermezzo setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 siang hanya di iNews TV.